Bab 1561. Sekte Qiyun. Oleh karena itu, pada tataran ini, kultivator tidak lagi dibatasi oleh jiwa hidup, setidaknya tidak dapat memutuskan hidup dan mati dengan jiwa hidup. Jika tidak, tangkap saja satu sendiri, dan tidak akan lama bagimu untuk membentuk pasukan. Apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu hancur dan menyaksikan dengan ngeri saat Erikin melemparkan ilmu sihir, tidak hanya reikinya, tetapi sekarang bahkan kerohanian dan kekuatannya telah menghilang. Jika tidak melakukan apapun, maka kamu akan menjadi orang-orangan sawah, dan bersiaplah untuk itu. Setelah melakukan 3 segel klan iblis, Erikin langsung memukul Reiki, terbang ke mulut orang tua itu, menyegel kualifikasinya untuk berbicara, dan melemparkannya ke dalam formasi di suatu daerah. Sekarang orang tua itu sudah disegel, bukan hanya tidak menggunakan Reiki, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Namun, karena auranya yang tak terkendali, dia bisa memancar dengan bebas. Orang tua itu dilempar ke samping oleh Erikin. Dia menatapnya dan melihat Erikin duduk di dekatnya. Dia juga mengeluarkan beberapa botol dan kaleng di sampingnya, dan melemparkan beberapa barang ke dalam. Dikelilingi oleh kabut putih. Dia bisa melihat dengan jelas jika benda-benda ini adalah serangga beracun, laba-laba beracun dan sejenisnya, dan mereka tampak menakutkan, dan racun yang berada di dalam tubuh mereka juga sangat kuat. Orang ini adalah kultivator toksin. Ketika pupil lelaki tua itu berkontraksi dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, hal itu membuatnya muntah darah, kata Erikin pada dirinya sendiri sambil melepaskan ratusan racun. Sayangnya, aku tidak mendapatkan lebih banyak barang ini dari Murongli. Sekarang terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Apakah ini masih kurang? Orang tua itu benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Dia hampir menebak jika begitu licik pemuda ini, sekali bertemu dengan kultivator beracun ini, betapa menakutkan sosoknya, dan dirinya lah yang sedang dihabisi olehnya. Tapi kemudian, lelaki tua itu tidak melihat kultivator yang keracunan. Bahkan, tidak ada yang memasuki kabut putih. Erikin terbang dari waktu ke waktu dan akan segera kembali, tampaknya dia memecahkan musuh dari kabut putih. Apa para pembudidaya di daerah ini semuanya sampah? Pria tua itu meraung dalam hatinya. Erikin jelas merupakan kultivator fase distraksi yang telah begitu lama, dan kemampuannya sangat baik sehingga dia bahkan tidak mengalami cedera apapun. Tapi lelaki tua itu tidak mau berpikir jika dia sendiri adalah peringkat keempat fase transendensi, dan dia ditangkap di sini tanpa membuat Erikin membayar apapun. Namun, setiap kali Erikin kembali, dia akan melemparkan tubuh kultivator di sekitar area ini dan membiarkan darah mengalir di tanah. Apa pedang peminum darah itu? Orang tua itu juga memperhatikan jika darah yang mengalir keluar dari para pembudidaya ini tidak direndam oleh tanah, tetapi berubah menjadi tetesan, yang tersedot ke dalamnya oleh beberapa pedang. Menurut pengalaman orang tua itu sendiri, pedang ini lebih berbahaya daripada serangga beracun yang berceceran di sana. Di luar kabut putih, lebih dari 10 orang terlihat terbang keluar. Para kultivator ini letaknya sangat dekat, jelas seperti klan Yusa, mereka adalah seorang kultivator. Kakak seperguruan, ini dia. Seorang kultivator berseru dengan penuh semangat ketika dia melihat sinar cahaya yang membumbung tinggi muncul di kabut putih. Yah, tapi tempat ini sedikit aneh, dan ada banyak jejak pertempuran, tetapi formasi kabut putih ini belum dihancurkan terlalu banyak. Di antara kerumunan, pemuda yang bernama Gani Yu mengerutkan keningnya tidak habis pikir. Haruskah kita berhenti menyerang dan menghancurkan formasi sebelum masuk? Usul seseorang. Tidak, kita tidak bisa melihat jejak spesifik dari formasi ini. Kita menyerang tanpa perhitungan apapun, khawatirnya kabut putih akan lama menghilang. Saat itu, mungkin yang lain akan datang.
Ganni Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, suasana pertempuran sebelumnya cukup tersebar. Seharusnya bertarung sendirian. Mungkin tidak ada yang melawan lusinan orang sepertiku. Ini juga menunjukkan jika mungkin hanya ada satu orang dalam kabut putih ini. Ganni Yu merenung sejenak, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kabut putih dan berkata, teman seiman, kita adalah murid Sekte Qiyun, bukan pembudidaya iblis. Kita di sini hanya untuk mendapatkan tanda dan tidak berniat membunuh. Setelah Ganni Yu selesai berbicara, tidak ada pergerakan apapun di kabut putih. Kakak seperguruan, mungkin orang ini juga terluka dan dia sembuh di dalam, kata seorang murid. Ganni Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jika ini masalahnya, maka mereka hanya berdiri di sini, tetapi mereka saling memberi kesempatan. Karena teman seiman menolak untuk berbicara, maka jika aku menunggu hanya akan menyinggung saja. Dia berkata sambil mengedipkan mata pada semua orang, dan kemudian dikelilingi oleh formasi kabut putih. Lawannya pasti hanya satu, jadi jika mereka semua masuk dari sisi yang sama, itu akan terlalu bodoh. Jelas lebih baik membiarkan lawan tidak punya waktu untuk mengurus semua arah. Tetapi tepat ketika semua orang berencana untuk berpisah menjadi kabut putih, di tanah, tulisan tangan berwarna merah darah tiba-tiba menyembur keluar, dan setiap tulisan dituliskan cukup besar dan sangat jelas. Mereka yang memasuki pertempuran sudah mati. Melihat 4 kata ini, murid Ganni Yu menyusut. Sombong sekali. Seseorang berpura-pura bodoh, mengira kita akan takut. Seseorang bahkan lebih mencibir. Kakak seperguruan, semakin kamu mengatakan ini, semakin kamu terlihat tidak percaya diri. Pasti baik untuk menangkap orang ini sebentar dan menempatkannya di depan kata ini untuk penghinaan. Teman seiman, aku tidak berniat membunuhmu, tapi karena kamu begitu memusuhiku, maka jangan salahkan aku. Ganni Yu berbicara dengan ringan, dan kemudian tiba-tiba bergegas masuk ke dalam kabut putih. Yang lain juga menunjukkan kegembiraan dan bergegas masuk. Mereka semua adalah murid Sekte Qiyun, dan semuanya mengikuti kekuatan kakak seperguruan. Jadi walaupun hanya satu jejak, selama kakak seperguruan bisa meningkatkan dasar kultivasi, maka mereka bisa mengikuti cahaya. Di mana tempat ini? Begitu seorang murid memasuki kabut putih, dia merasakan bunga di depannya, tiba-tiba muncul di tempat yang mirip dengan istana. Adik seperguruan, akhirnya kamu bangun. Pada saat ini dia terkejut melihat kakak seperguruan itu menoleh sambil tersenyum. Situasi macam apa ini? Tidak bisa memasuki kabut putih, mencari orang dengan tanda pembunuhan, bagaimana malah tiba-tiba datang ke sini? Setelah memasuki kabut putih, kamu diserang oleh kultivator dan tidak sadarkan diri, tetapi aku membunuh orang ini, mendapat tanda, dan membiarkan adik seperguruan membawamu keluar. Dan kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Bunuh dia, tidak apa-apa. Tapi aku tidak sadarkan diri selama 3 hari. Pemuda itu juga tercengang. Dia hanya merasa kepalanya tidak begitu bisa diandalkan. Bagaimana dia berkata kepada kakak seperguruan, dan dia tidak memiliki ingatan akan hal itu. Kakak seperguruan, bagaimana dengan yang lain? Kita menemukan istana bawah tanah ini dan mencari harta karun di mana-mana. Aku kembali lebih awal, mengenai yang lain, lihatlah, bukankah mereka sedang berjalan kemari? Ganni Yu mengatakannya dengan senyuman tipis di wajahnya. Pemuda itu terkejut dan menoleh ke arah posisi yang ditunjukkan oleh kakak seperguruan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, menundukkan kepalanya tanpa bisa dibayangkan, dan menemukan jika pedang panjang telah menembus jantungnya. Dan orang yang menusuknya adalah kakak seperguruan. Pemuda itu membuat suara hosh-hosh dan menatap Erikin dengan mata terbelalak. Sebelum kesadarannya menghilang,
Dia tiba-tiba menilai jika pria aneh ini hanya memiliki kultivasi di fase distraksi. Seorang kultivator fase distraksi, dalam formasi, menyergap lebih dari selusin fase transendensi. Bersambung.